Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketimbangan ekonomi dan kemiskinan. Pada materi ini kita akan melihat definisi kemiskinan itu seperti apa, kemudian indikator-indikator atau standar suatu masyarakat dikatakan dalam kategori miskin seperti apa, baik secara domestik Indonesia ataupun secara internasional. Kemudian penyebab kemiskinan, dari penyebab kemiskinan itu apa saja, baik dilihat dari sudut pandang domestik Indonesia ataupun dari kacamata internasional. Kemudian kemiskinan itu nanti pasti akan menimbulkan yang namanya ketimpangan ekonomi. Nantinya di sini kita juga akan bahas bagaimana dan penyebabnya serta dampak dari ketimpangan ekonomi yang terjadi. Kemudian bagaimana cara menghitung ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah ataupun negara. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan konsep teoritis kemiskinan. Kemiskinan setidaknya nanti kita akan membedakan ada dua artian, yaitu dalam arti sempit atau dalam arti luas. Sebelum kita membahas dalam arti sempit ataupun luas, kita akan berbicara setidaknya ketika kita mengatakan apa itu miskin, kemudian apa itu istilah kemiskinan. Sebenarnya setiap orang akan sependapat ketika kita berbicara kemiskinan adalah ketika seseorang tersebut atau masyarakat tersebut, ya, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonominya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di suatu daerah ataupun negara. Nah, jadi itu adalah ketika kita berbicara kemiskinan sesuai dengan apa yang kita lihat di masyarakat. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat atau individu di mana mereka tidak bisa mencukupi kehidupan ekonominya, ya, yang sesuai dengan apa yang sudah distandarkan di setiap daerah atau negara, maka orang tersebut akan dikategorikan dengan yang namanya penduduk miskin. Ketika kita berbicara terkait dengan standar hidup, ya, standar hidup ini cukup bervariasi. Setiap negara, setiap daerah memiliki standar hidup yang berbeda-beda. Kita akan katakan semakin maju suatu negara, tentu saja minimal standar hidupnya akan semakin tinggi. Tetapi ketika kita berbicara negaranya berkembang atau daerahnya tertinggal, tentu saja standar hidupnya jika kita komparasikan dengan negara-negara maju dengan daerah-daerah berkembang tentu akan sangat jauh. Jadi ukuran kemiskinan di suatu daerah, kota, desa ataupun negara itu tergantung dari minimal standar hidupnya. Jadi bisa kita artikan miskin katakanlah di negara Eropa tentu saja akan berbeda ketika kita pakai pengertian yang pertama ini. Miskin di negara Eropa belum tentu miskin di negara Asia, karena kita akan berbicara terkait dengan kemampuan seseorang itu, ya, untuk memenuhi aktivitas atau hajat ekonominya dengan minimal standar hidup tertentu. Ya, karena terdapat perbedaan-perbedaan minimal standar hidup tertentu, ya, yang nanti dikategorikan miskin atau tidak miskin, maka nantinya kita memiliki standar internasional dan standar Indonesia. Ya, jadi kalau kita berbicara dunia, maka kita bisa mengelompokkan secara standar bagaimana orang itu dikatakan miskin. Begitu juga ketika kita berbicara di lingkup Indonesia, nanti kita akan mengatakan, oh, di Indonesia itu miskin ketika standarnya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini ketika kita berbicara definisi kemiskinan,
ada artian sempit dan ada artian luas. Ketika kita berbicara dalam arti sempit, di situ dikatakan adalah kemiskinan ini sering dipahami sebagai keadaan mereka tidak memiliki uang ataupun barang di mana untuk menjamin kelangsungan hidup. Tentu saja kelangsungan hidup yang dimaksud adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan artian luas, ketika kita berbicara kemiskinan dalam arti luas menurut Chambers, itu setidaknya kita akan berbicara 5 hal atau 5 dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah ketika kita berbicara kemiskinan ini sendiri, yang tadi dikatakan kemiskinan itu berarti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhannya itu adalah kebutuhan primer, ya. Kemudian ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka akan berdampak kepada ketidakberdayaan orang tersebut. Nah, jadi orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya baik secara finansial ataupun ekonomi. Kemudian efeknya apa? Ketika mereka mengalami ketidakberdayaan ekonomi dengan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin karena mereka tidak memiliki pendapatan atau mereka memiliki pendapatan tetapi dikatakan pendapatan tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan berdampak pada yang namanya kerentanan menghadapi situasi darurat. Nah, ketika kebutuhan sehari-hari saja tidak bisa terpenuhi, maka akan berdampak pada kerentanan ketika mereka tiba-tiba mendapatkan kondisi darurat. Katakanlah tiba-tiba mereka sakit, tiba-tiba ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan dan segala macamnya, mereka akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, katakanlah untuk berobat dan untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, sehingga orang miskin yang tidak berdaya kemudian rentan terhadap situasi yang darurat, maka berujung pada mereka biasanya memiliki ketergantungan dengan orang lain yang cukup tinggi. Nah, artinya ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi, maka secara otomatis mereka akan bermasalah ketika berbicara bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Nah, ketika mereka berusaha menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau mengharapkan simpati atau iba dari orang lain, tentu saja akan ada 2 hasil yang mereka dapatkan. Yang pertama, akan ada beberapa orang yang bersedia membantu, tetapi tidak jarang juga orang lain itu tidak merasa iba, bahkan merasa terganggu. Nah, ketika mereka mendapatkan dampak yang kedua, yaitu banyak orang yang tidak merasa iba dan bahkan terganggu, akhirnya mereka akan mengalami yang namanya keterasingan, ya, sehingga kehadiran orang miskin itu dianggap sebagai penghambat atau kehadiran orang miskin itu dianggap sebagai masalah bagi masyarakat atau bagi perekonomian. Sehingga dengan adanya alur ini kita akan bilang kemiskinan itu akan semakin mengalami peningkatan. Itu adalah ketika kita berbicara kemiskinan dalam arti luas menurut Chambers. Kemudian di sini dijelaskan terkait dengan tingkatan indeks kehidupan atau the level of living index. Nah, jadi di sini akan ditunjukkan dari pemikirannya Enoski, dia akan mengatakan tingkatan indeks kehidupan itu akan dibagi menjadi 3. Yang paling awal atau yang paling dasar dia akan bilang kehidupan masyarakat, ya, itu yang pertama adalah ketika kehidupannya itu didasarkan pada kehidupan fisik dasar atau basic
physical need. Jadi ketika dikatakan mereka itu tidak miskin, itu adalah ketika mereka bisa mencukupi gizi atau nutrisi, kemudian mereka memiliki rumah atau perlindungan, dan mereka mampu mengakses sarana prasarana kesehatan. Jadi kebutuhan dasar menurut Enoski yang tercermin pada tingkatan indeks kehidupan itu, yang pertama adalah ketika individu tersebut bisa mencukupi gizi atau nutrisinya, kemudian memperoleh rumah atau perlindungan, dan yang ketiga bisa mengakses kesehatan. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah setingkat di atas dari basic physical need, itu adalah kebutuhan budaya dasar atau basic cultural needs. Ketika kita berbicara kebutuhan budaya dasar, ini kebutuhan yang sebenarnya katakanlah bukan yang utama, tetapi kebutuhan ini timbul setelah kita atau Anda itu bisa berhasil memenuhi kebutuhan kehidupan fisik dasar. Kebutuhan budaya dasar yang pertama adalah seseorang itu harusnya bisa mengakses yang namanya pendidikan. Nah, jadi ketika seseorang itu mampu dengan mudah mengakses pendidikan, maka bisa dikatakan mereka masuk ke tingkatan indeks kehidupan yang kedua, yaitu mereka berusaha atau mampu memenuhi kebutuhan budaya dasar. Kemudian mereka bisa memiliki penggunaan waktu luang dan rekreasi serta jaminan sosial. Jadi di tingkatan yang kedua ini, selain mereka bisa mengakses pendidikan, mereka punya waktu luang. Ya, mereka punya waktu luang dalam kehidupannya. Artinya setiap waktunya tidak digunakan semuanya untuk bekerja, tetapi ada sebagian waktu yang bisa mereka sisihkan untuk waktu luang ataupun rekreasi. Kemudian yang ketiga adalah mereka bisa mengakses jaminan sosial, asuransi, ataupun segala macamnya. Kemudian yang ketiga ini adalah tingkatan indeks kehidupan yang paling tinggi adalah ketika kita berbicara high income. Nah, ketika kita berbicara high income itu bisa kita artikan pendapatan yang mereka punya, ya, pendapatan milik individu, ya, pendapatan yang dipunya itu melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Nah, itu ketika itu kategorinya adalah high income. Nah, sehingga di situ dikatakan high income itu meliputi surplus pendapatan atau melebihi takarannya. Ya, seseorang dapat dikatakan miskin jika mengalami yang namanya capability deprivation, ya, kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Nah, jadi di tingkatan indeks kehidupan ini dikatakan bahwa Anda, saya, atau semua orang itu dikatakan miskin ketika kebebasan yang Anda punya, ya, untuk mencapai sesuatu yang Anda ingin cita-citakan itu terhambat. Menurut Enoski itu yang dikategorikan miskin. Kemudian sekarang kita akan beralih kemiskinan, tapi dilihat dari sudut pandang atau kacamata Indonesia. Di sini yang memutuskan atau yang memberikan indikator orang tersebut miskin atau tidak ada lembaga yang kita sebut dengan BPS. Menurut BPS itu ketika kita berbicara miskin, setidaknya orang miskin itu harus punya 9 dari 14 indikator yang dikategorikan orang miskin, ya. Jadi dari 14 indikator ini, ketika individu, ya, atau masyarakat memiliki 9 dari 14 ini, maka bisa dikategorikan orang tersebut adalah dalam kategori miskin. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terkait dengan bangunan rumah atau tempat tinggal yang mereka punya. Di sini dikatakan per orang itu ketika tempat tinggalnya kurang dari yang namanya 8 meter persegi per orangnya,
maka itu dikategorikan miskin. Ya. Yang perlu Anda garis bawahi adalah luas lantai di sini 8 meter persegi per orang. Jadi tinggal dikalikan ketika di keluarga tersebut ada 5 penghuni, ya 8 dikalikan 5 berarti 40 meter persegi. Ketika kurang dari itu, ya maka bisa dikatakan mereka dalam kategori miskin, tetapi harus ada 8 indikator lainnya yang juga harus terpenuhi. Kemudian jenis lantai atau tempat tinggal yang terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Kemudian ketika kita berbicara lantai tempat tinggalnya, ketika itu dari kualitas yang jelek, ya kualitas yang jelek atau katakanlah kurang begitu berkualitas, itu juga kategorinya adalah bisa masuk ke miskin. Kemudian beralih ke jenis dinding. Ya, ketika dinding ataupun tembok tempat tinggal mereka itu terbuat dari bambu, rumbia, kayu, tetapi memiliki kualitas yang rendah, ya, artinya kualitasnya tidak bagus, maka itu juga merupakan salah satu kategori indikator kemiskinan. Kemudian rumah yang mereka tempat tinggali katakanlah tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar, ataupun ini bisa diartikan secara luas, artinya di tempat masyarakat tersebut tidak ada MCK-nya, atau di rumah tersebut, ya ketika bicara hanya rumah tangga, mereka tidak memiliki fasilitas buang air besar. Kemudian sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Ya, ketika ada rumah ataupun ada wilayah yang tidak menggunakan listrik sebagai bahan penerangannya, itu juga masuk ke dalam kategori miskin. Kemudian sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi. Nah, jadi ketika dalam mengakses air itu masih mengalami kesulitan, maka itu juga masuk dalam kategori miskin. Jadi bagaimana mereka bisa mengakses air minum. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Nah, ketika melakukan aktivitas memasak, baik itu di rumah tangga individu atau di sebagian masyarakat, itu mayoritas masih menggunakan kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Itu juga salah satu indikator kemiskinan. Kemudian ketika dilihat dari tingkat konsumsinya, individu, keluarga, ataupun masyarakat ketika ditanya terkait konsumsi daging, susu, atau ayam, itu mereka hanya seminggu sekali mengkonsumsinya, itu adalah kategori miskin. Kemudian ketika berbicara apa yang mereka gunakan, yaitu pakaian, ketika mereka hanya bisa membeli pakaian 1 tahun sekali, ya, itu adalah kategori miskin. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali sehari. Nah, ketika di dalam masyarakat ataupun individu itu nantinya mayoritas ketika ditanya terkait dengan berapa kali mereka makan, dan hanya menjawab mereka makan hanya 1 sampai 2 kali dalam sehari, itu juga kategori miskin. Ya. Kemudian sumber penghasilan. Ketika sumber penghasilan itu kurang dari, ya, ketika sumber penghasilan itu kurang dari atau sama dengan 600 per bulan, maka itu juga adalah kategori miskin. Kemudian yang selanjutnya, kategori miskin ketika dilihat dari tingkat pendidikan, ya, ketika mereka dikatakan mereka tidak pernah mengenyam bangku sekolah, kemudian tidak tamat SD ataupun tamat SD. Nah, ketika mereka tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD atau sudah tamat SD, ya, itu adalah kategori indikator dari kemiskinan. Kemudian ciri yang terakhir ketika BPS mengatakan kriteria miskin adalah mereka tidak memiliki tabungan, ya, baik itu sifatnya uang ataupun barang. Nah, di sini dikatakan tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000. Nah, katakanlah mereka sederhananya di sini BPS akan bilang ketika tabungan mereka tidak
kurang atau tidak lebih dari 500.000, ataupun mereka punya barang dan ketika dijual atau digadaikan nilainya tidak lebih dari 500.000, maka itu adalah kategori miskin menurut BPS. Nah, dari beberapa kategori ini, setidaknya ketika dari 14 kategori ini ada 9 ya, ada 9 yang dipunya oleh individu ataupun masyarakat yang ada di suatu daerah, maka individu atau masyarakat tersebut dikategorikan miskin menurut BPS. Kemudian di sini kita memiliki standar kemiskinan yang ada di Uni Eropa dan dunia. Kita akan membahas terlebih dahulu ketika kita berbicara ukuran atau standar kemiskinan di negara Uni Eropa. Nah, negara-negara di Eropa itu umumnya ketika mengatakan kemiskinan itu adalah ketika pendapatan per individu di bawah rata-rata pada umumnya. Nah, maka ketika katakanlah pendapatan di Eropa itu bisa kita rupiahkan, katakanlah satu bulannya itu rata-rata 10 juta, katakanlah. Ketika kita yang hidup di Eropa memiliki pendapatan separuh dari 10 juta, yaitu 5 juta, maka secara otomatis kita masuk dalam kategori masyarakat atau individu yang miskin ketika kita bicara Uni Eropa. Nah, ketika rata-rata ini meningkat, tentu saja nanti garis kemiskinan juga pasti akan semakin meningkat. Jadi patokan di Eropa kita akan mengatakan berapa rata-rata pendapatan per bulan di sana, kemudian ketika pendapatan kita separuh dari rata-rata pendapatan nasional, maka itu kategorinya adalah miskin. Nah, sedangkan ketika standar kemiskinan jika dilihat secara global menyeluruh, yaitu kita bicara dunia sekarang, garis kemiskinan global itu ditetapkan adalah 1,90 US dollar per hari. Ya. Jadi ketika kita mencoba lihat, katakanlah di situ dikatakan 1,9 US dollar per hari, maka bisa kita artikan kemungkinan satu bulan itu kisaran 800 rupiah, 800.000 rupiah. Nah, ketika seseorang pendapatannya itu perharinya kurang dari 1,9 dolar, maka secara otomatis orang tersebut diindikator atau diindikasikan sebagai orang yang berada pada di bawah standar kemiskinan. Nah, ketika orang tersebut gaji atau upah yang dimiliki di atas 1,90 US dollar per hari, maka dia kategorinya sudah tidak miskin lagi. Nah, itu adalah standar yang ada di Uni Eropa dan di dunia. Kemudian di sini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang nanti menentukan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan di awal ya, ketika kita berbicara ketimpangan itu adalah kita bisa sebut juga gap antara kaya dan yang miskin. Nah, ketika tidak ada kemerataan, ya tidak ada pemerataan pendapatan, maka ketimpangan itu akan semakin besar. Sederhananya adalah ketika antara pendapatan si kaya dan pendapatan si miskin itu berbanding jauh, maka kita akan bilang ketimpangan itu akan semakin besar. Nah, di sini akan ditentukan apa saja yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia yang pertama adalah diakibatkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah ketika kita berbicara pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang ada di Indonesia. Tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh itu akan mempengaruhi ketimpangan dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, di beberapa penelitian itu menyatakan ya kemiskinan yang terdapat di Indonesia, terutama yang terjadi di Pulau Jawa ya, kemiskinan itu sebenarnya bisa diturunkan ketika tingkat pendidikan yang ada di suatu daerah itu mengalami peningkatan.
Mengapa? Karena ketika tingkat pendidikan itu mengalami peningkatan, maka secara otomatis pendapatan juga pasti akan meningkat. Bagaimana cara melogikan tingkat pendidikan meningkat, akhirnya pendapatan itu meningkat? Secara otomatis kualitas SDM itu pasti akan ditentukan oleh tinggi rendahnya pendidikan. Ketika pendidikannya semakin tinggi, tentu saja tenaga kerja tersebut itu akan semakin terdidik. Ketika tenaga kerja tersebut terdidik, apalagi ditambah dengan terampil dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, tentu saja pendapatannya juga akan semakin naik. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, ketika di Indonesia itu semakin banyak tenaga kerja terdidik dan terampil, maka pendapatan per kapita seseorang itu juga akan semakin naik atau semakin tinggi nantinya. Ketika pendapatannya semakin tinggi, tentu saja tingkat kemiskinan itu juga semakin turun. Dan kesenjangan antara individu itu nantinya bisa terpangkas. Permasalahan yang timbul saat ini adalah ternyata tingkat pendidikan yang ada di Indonesia tidak merata. Katakanlah kita masih bisa katakan tingkat pendidikan saat ini masih terpusat di Jawa. Sedangkan di luar Jawa katakanlah tingkat pendidikan itu jika dikomparkan atau dibandingkan dengan Jawa masih bagus di Jawa, sehingga ada kesenjangan. Nah, itu yang kita sebut antara kesenjangan dengan kemiskinan, ya. Sehingga harapannya ke depannya adalah tingkat pendidikan per individu yang ada di Indonesia itu harus diseragamkan. Setiap orang, baik itu ada di Jawa ataupun di luar Jawa, harus dapat mengenyam tingkat pendidikan yang sama. Semakin tingkat pendidikan ini merata, maka ketimpangan juga akan semakin hilang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, tentu saja banyak SDM yang terdidik nantinya. Ketika terdidik, maka pendapatan juga pasti akan meningkat, sehingga kemiskinan itu juga mampu ditekan nantinya. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan tingginya ketimpangan yang terjadi di Indonesia, kemudian tingginya kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu bisa terjadi lewat adanya perbedaan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Dikatakan timpang itu apabila terjadi perbedaan yang cukup besar antara pendapatan penduduk miskin dengan penduduk yang kaya. Ketika gap pendapatan yang ada itu terjadi cukup lebar, maka secara otomatis ketimpangan yang terjadi di Indonesia juga cukup banyak. Kemudian di sini dikatakan tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita yang ada di Indonesia itu ternyata tidak terlalu berdampak ketika tingginya pendapatan atau tingginya pertumbuhan pendapatan ini hanya dialami oleh golongan tertentu saja. Ketika pertumbuhan pendapatan ini hanya dialami oleh golongan tertentu saja, itu yang menyebabkan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia itu tidak merata. Pendapatan per kapita ini bisa berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan apabila distribusi pendapatan ini bisa merata. Perubahan pendapatan per kapita itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Secara teoritis, ketika pendapatan itu naik, harusnya tingkat kemiskinan itu berkurang. Begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan itu menurun, maka secara otomatis kemiskinan itu pasti akan mengalami kenaikan. Akan tetapi pendapatan dan kemiskinan ini tidak mampu menjawab ketika kita berbicara terkait dengan gap, ya, ketika kita menjawab terkait dengan kesenjangan. Pendapatan yang tinggi itu memang nantinya bisa menurunkan angka kemiskinan, tetapi belum tentu bisa mendistribusikan pendapatan, belum tentu bisa memperpendek gap antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah. Peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai di Indonesia itu
sebagian besar masih belum bisa merasakan hasil dari pendapatan per kapita yang meningkat. Karena ternyata pendapatan per kapita yang meningkat tiap tahunnya dan bergerak signifikan itu hanya sebagian kecil saja yang merasakan. Meskipun ekonomi Indonesia dikatakan tumbuh dengan baik, tetapi ketika berbicara kemiskinan, angka kemiskinan masih mayoritas ada di Indonesia. Angka kemiskinan dan ketika kita berbicara kekayaan, tingkat kekayaan itu hanya dinikmati oleh golongan tertentu, di mana pendapatan mereka meningkat, konsumsi mereka meningkat, dan kesejahteraan mereka meningkat. Tetapi sebaliknya ketika kita berbicara distribusi pendapatan di Indonesia itu masih cukup dini untuk mengatakan bahwa terjadi distribusi pendapatan yang merata. Peningkatan gaji itu biasanya hanya dialami oleh golongan tertentu dan tidak sampai menyentuh pada tingkat-tingkat atau garis kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tadi, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak merata. Ketika pendidikan ini hanya bisa diakses secara maksimal oleh beberapa pihak saja, tentu saja ketika kita kaitkan dengan pendapatan per kapita naik cukup signifikan atau bahkan naik tiap tahunnya, tentu saja dirasakan hanya oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia bisa kita ketahui bersama pendidikan yang dengan kualitas yang bagus itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Dan itu nantinya berdampak pada pendapatan per kapita penduduk. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan ketimpangan dan kemiskinan, faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah terkait dengan rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk yang terada di Indonesia itu cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kelahiran yang ada di Indonesia. Menurut World Bank, mengatakan bahwa salah satu dari penyebab adanya laju tingkat kemiskinan yang tinggi adalah ledakan penduduk yang tidak terkendali. Ya, jadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan yang terdapat di suatu daerah atau suatu negara adalah karena tingginya ledakan penduduk yang tidak bisa terkendali. Ketika ledakan penduduk ini tidak bisa terkendali, maka secara otomatis akan banyak individu-individu yang lahir di mana dia memiliki angka ketergantungan yang cukup tinggi. Akan banyak anak-anak di bawah usia produktif yang lahir di suatu negara, sehingga dengan lahirnya anak-anak yang masih belum masuk pada usia produktif itu berarti meningkatkan angka ketergantungan yang tinggi kepada individu di usia produktif. Kemudian menurut Malthus dan Todaro juga menyatakan ledakan penduduk ini nantinya akan menimbulkan pola hidup yang subsisten atau pas-pasan. Jadi semakin banyak tanggungan atau beban keluarga untuk menghidupi keluarganya, maka secara otomatis kualitas hidup anggota keluarga tersebut pasti akan semakin menurun karena pendapatan yang dipunya itu akan dibagi berdasarkan berapa jumlah anggota keluarga yang nantinya ditanggung. Semakin banyak anggota keluarga yang tidak produktif, berarti semakin banyak tanggungan yang ada nantinya. Semakin banyak tanggungan yang ada, secara otomatis beban hidup yang ditanggung oleh keluarga tersebut akan semakin besar. Biaya-biaya hidup juga pasti akan semakin mahal nantinya. Bangsa-bangsa miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi ketika mereka masih berada pada pola-pola yang kita sebut dengan subsisten tadi. Artinya beban keluarga itu cukup besar karena semakin banyak jumlah keluarga pada usia non produktif, sehingga ketergantungan penduduk
itu nantinya akan semakin tinggi. Bagaimana cara agar angka ketergantungan penduduk ini semakin rendah dan dapat dikendalikan? Salah satu caranya adalah bisa dikendalikan dengan mengendalikan angka-angka kelahiran. Jadi bagaimana negara tersebut berhasil mengendalikan jumlah penduduknya melalui pengendalian kelahiran. Jadi menyesuaikan berapa seharusnya di masing-masing keluarga tersebut ada anggota keluarga di usia produktif ataupun usia non-produktif. Ketika itu semuanya bisa dikendalikan, maka secara otomatis ketimpangan dan kemiskinan itu bisa diatasi. Tetapi ketika negara tidak bisa mengatur pengendalian kelahiran, maka akan semakin banyak penduduk, semakin banyak usia-usia produktif yang lahir, sehingga semakin banyak atau semakin besar rasio ketergantungan penduduk. Dengan semakin besar rasio ketergantungan penduduk, secara otomatis negara tersebut akan mengalami downgrade dalam meningkatkan taraf hidupnya. Ketika taraf hidup menurun, maka angka kemiskinan juga pasti akan meningkat, dan kesenjangan dan gap itu juga akan semakin melebar nantinya. Kemudian di sini akan disajikan faktor-faktor berikutnya yang mempengaruhi terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah ketika kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka kita akan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup tinggi. Bahkan ketika kita bicara Asia Tenggara atau bahkan Asia, pertumbuhan Indonesia itu cukup tinggi dan stabil. Tetapi pertanyaan selanjutnya akan muncul. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tinggi, apakah menjamin kemiskinan yang ada di Indonesia ini bisa turun dengan drastis? Jawaban itu untuk sementara waktu kita akan menjawab pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia itu tidak sepenuhnya menjamin turunnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengapa? Mengapa pertumbuhan yang tinggi tidak bisa menjamin turunnya tingkat kemiskinan dan turunnya gap yang ada di Indonesia? Karena pertumbuhan yang tinggi itu biasanya di Indonesia sampai saat ini sebagian besar itu disumbang oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi, di mana orang-orang yang berpendapatan tinggi itu jumlahnya jika dibandingkan dengan orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah itu jauh lebih banyak orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah, sehingga bisa kita katakan ya, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa merefleksikan secara jelas dan gamblang terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu merefleksikan turunnya kemiskinan yang ada di Indonesia? Setidaknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa tinggi dan konsisten ada di atas rata-rata negara-negara Asia dan mampu mencerminkan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia ketika penyumbangnya adalah mayoritas, artinya orang-orang berpendapatan menengah ke bawah itu juga mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika kaya dan miskin itu mampu menyumbang secara berimbang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka secara langsung tingkat kemiskinan itu mampu direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya direfleksikan oleh golongan-golongan tertentu yang memang sebelumnya memiliki pendapatan yang signifikan. Akibatnya apa? Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ya akhirnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang sebagian kecil saja. Artinya orang-orang yang berpenghasilan tinggi, orang-orang yang berpendidikan tinggi, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya apa akibat yang ditimbulkan? Hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati. Muncul yang namanya kemiskinan struktural. Ya.
di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya bisa dinikmati oleh orang sebagian kecil, sedangkan mayoritas itu masih belum bisa menikmati kue dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ini menimbulkan ketimpangan yang besar nantinya, dan semakin tidak merata. Sebaliknya, upaya pemerataan itu sebenarnya bisa diwujudkan di Indonesia ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi rendah. Karena ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi rendah itu berarti kita bicara orang-orang berpendapatan menengah ke bawah. Ketika mereka bisa merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas yang mereka lakukan, maka secara otomatis tingkat kemiskinan itu pasti akan berkurang. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan juga bisa dilihat dari faktor persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Kita mengetahui bersama bahwa Indonesia harusnya memiliki keunggulan di sektor pertanian. Penduduk miskin desa di Indonesia itu biasanya bekerja di sektor pertanian, ya. Jadi kalau kita bisa mengklasifikasikan, ternyata penduduk miskin yang ada di desa itu sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dan biasanya orang yang bekerja di sektor pertanian, ya, tingkat pendidikannya itu rendah. Artinya bisa kita katakan mereka memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas SD ke bawah. Nah, ketika berbicara seperti itu, balik lagi ke faktor-faktor yang awal, salah satu penyebab indikator kemiskinan itu meningkat, kemudian kesenjangan itu meningkat adalah tingkat pendidikan yang ditempuh. Nah, di desa, seseorang yang bertani itu dikatakan tadi tingkat pendidikannya hanya sebatas SD ke bawah. Jadi bisa kita simpulkan, ya, penduduk miskin desa, ya, itu adalah orang-orang dengan tingkatan pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah. Bagaimana cara meningkatkan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia? Nah, setidaknya ada program-program di sektor pertanian yang perlu diprioritaskan. Salah satunya adalah ketika kita bicara sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini perlu yang namanya revitalisasi. Artinya ketika kita berbicara pertanian, perikanan, kehutanan, itu harusnya yang diperbaiki adalah bukan hanya dari sudut pandang SDM-nya saja. Artinya tidak hanya dengan mengupgrade sumber daya yang ada di situ, tetapi bagaimana teknologi bisa masuk pada sektor-sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sehingga nantinya apa yang mereka hasilkan itu akan jauh lebih berkualitas, kemudian memiliki harga jual yang cukup tinggi. Karena bisa kita lihat sampai sejauh ini kita akan mengatakan hasil-hasil dari pertanian, perikanan, kehutanan yang ada di Indonesia itu cukup kalah bersaing dengan negara-negara yang ada di Asia, Eropa, ataupun Amerika. Dikarenakan apa? Karena mutu dari hasil-hasil bumi, terutama di sektor pertanian itu kualitasnya rendah. Maka perlu yang namanya revitalisasi. Tidak hanya dari sudut pandang SDM-nya saja, tetapi dari sudut pandang infrastruktur dan teknologi yang ada. Kemudian kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor persentase tenaga kerja, di mana tenaga kerja tersebut bekerja di sektor industri. Ketika kita mencoba melihat perilaku konsumsi pada tenaga kerja di sektor industri, ternyata kita akan menemukan bahwa tenaga kerja di sektor industri ini memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih tinggi jika kita bandingkan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Sehingga kalau kita lihat dari tingkat konsumsi, di sini akan nampak jelas tingkat tenaga kerja di sektor industri, pengeluaran untuk melakukan konsumsi jauh lebih besar daripada di sektor pertanian. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan seperti ini, maka kita bisa mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja
yang dia bekerja di sektor industri itu jauh lebih besar daripada pekerja yang dia bekerja di sektor pertanian. Nah, dengan adanya perbedaan gap pendapatan ini, maka akan memperbesar kesenjangan antara masyarakat yang bekerja di sektor industri dan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Nah, agar kesenjangan tersebut tidak semakin lebar dan agar kesenjangan tersebut tidak menimbulkan angka kemiskinan yang semakin meningkat, maka tentu saja perlu adanya upgrade terkait tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Dengan adanya upgrading, baik itu tadi dikatakan SDM ataupun teknologi, maka harusnya nantinya sektor pertanian, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ataupun tenaga kerja yang bekerja di sektor industri memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda. Ketika mereka memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda, maka harapannya adalah gap kesenjangan itu bisa dikecilkan dan angka kemiskinan bisa ditekan. Kemudian di sini akan diperlihatkan lingkaran setan kemiskinan, the vicious circle of poverty. Nah, jadi di sini kita akan memperlihatkan bahwa jika seseorang sudah masuk pada kemiskinan, jerat kemiskinan, itu akan mengalami permasalahan, yaitu mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Mengapa? Di sini akan dijelaskan. Sebagian besar dikatakan salah satu penyebab dari kemiskinan itu bisa kita simpulkan dari berbagai macam, mulai dari investasi boleh, Anda memulai dari situ boleh, dari kekurangan modal silakan, dari produktivitas rendah silakan. Akan tetapi nanti ujung-ujungnya circle ini akan kembali berulang. Nah, katakanlah kita akan menjelaskan yang pertama adalah kemiskinan itu berasal dari yang namanya kekurangan modal. Nah, untuk terlepas dari jaring kemiskinan, maka seseorang butuh yang namanya modal untuk memulai sebuah usaha yang nanti membuat mereka menjadi lebih produktif. Nah, ketika mereka kekurangan modal, maka apa dampak yang dirasakan? Ketika mereka kekurangan modal, mereka tidak akan bisa melakukan yang namanya memproduksi atau tidak akan melakukan yang namanya aktivitas produksi. Nah, ketika mereka tidak mampu melakukan aktivitas produktif, maka akan berdampak pada yang kedua adalah ketidakseimbangan pasar. Nah, bisa kita katakanlah ketika kita membutuhkan barang tetapi perusahaan yang bersangkutan tidak bisa memproduksi barang dikarenakan kekurangan modal, maka secara otomatis keseimbangan pasar yang ingin diharapkan di awal itu tidak akan terwujud. Nah, ketika permintaan itu tidak bisa terwujud, ketika keseimbangan pasar itu tidak bisa terpenuhi, maka akan menimbulkan yang namanya keterbelakangan, ketertinggalan, seperti itu. Contoh sederhana atau contoh yang bisa kita perlihatkan, katakanlah kebutuhan akan handphone itu merupakan kebutuhan yang mendasar saat ini. Karena dengan fasilitas handphone kita bisa mengakses beberapa hal terkait dengan kebutuhan kita. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki handphone atau ketika handphone itu tidak beredar di suatu negara, tentu saja permintaan akan handphone itu akan terganggu sehingga pasar akan mengalami permasalahan yang kita sebut tadi ketidaksempurnaan pasar. Dengan seseorang tidak bisa memiliki handphone, maka secara otomatis mereka tidak bisa mengakses berbagai macam fitur atau aplikasi yang sebenarnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ada yang namanya keterbelakangan dan ketertinggalan dari seorang individu yang tidak memiliki handphone jika dibandingkan dengan individu yang memiliki handphone. Nah, itu kita masuk ke penjelasan yang kedua. Nah, ketika apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan itu tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak ke yang tiga. Jadi kita akan bilang produktivitas mereka itu akan menjadi rendah. Ya, kita akan balikkan lagi ke kasus handphone tadi. Sebenarnya dengan adanya handphone mereka bisa katakan melakukan aktivitas trading, mereka bisa melakukan aktivitas jual beli, mereka bisa melakukan aktivitas jual beli saham ataupun falas.
Tetapi ketika mereka tidak punya handphone, katakanlah sebagai fasilitas itu, tentu saja mereka tidak akan melakukan hal yang sudah kita sebutkan di awal. Akibatnya adalah produktivitas mereka rendah. Efeknya ketika produktivitas rendah, tentu saja pendapatan yang seharusnya mereka punya sebelumnya menjadi hilang, sehingga pendapatan mereka akan turun. Kemudian akan berlanjut pada ketika pendapatan itu turun, ya, maka secara otomatis yang seharusnya mereka bisa menabung dari aktivitas yang mereka lakukan, dari aktivitas produktif yang mereka lakukan, kemudian mereka melakukan aktivitas ekonomi, kemudian mereka memperoleh pendapatan dan pendapatannya digunakan untuk konsumsi dan sisanya biasanya akan ditabung. Tetapi kalau dari awal mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas produktif yang tinggi, maka pendapatannya juga pasti rendah. Ketika pendapatan rendah, maka jangankan untuk menabung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun itu pasti akan kesulitan. Kemudian efek yang selanjutnya ketika tabungan rendah, maka kita akan bilang ketika seseorang itu memiliki tabungan yang rendah atau bahkan seseorang itu tidak mempunyai sepeser uang pun untuk melakukan aktivitas tabungan, maka efek yang selanjutnya adalah investasi yang nantinya atau yang seharusnya bisa dilakukan itu jadi tidak bisa dilakukan. Ya, jadi efek selanjutnya adalah ketika berbicara investasi, itu investasi mereka akan rendah atau bahkan tidak pernah melakukan investasi. Nah, itu akan berlanjut ke efek yang selanjutnya. Ketika investasi rendah, maka secara otomatis kebutuhan modal yang ada di suatu negara, kebutuhan uang untuk memperluas usaha, untuk memperbanyak unit usaha, itu pasti akan berkurang. Nah, itu yang kita sebut dengan lingkaran setan kemiskinan. The vicious circle of poverty. Ya, kita akan bilang lingkaran ini akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi permasalahan di satu sisi, maka akan berdampak atau berefek ke efek-efek lainnya. Itu yang kita sebut lingkaran setan kemiskinan. Kemudian di sini kita akan perlihatkan ya, kemiskinan itu ada kalanya di sini akan dibagi menjadi 4 mazhab. Ya, penyebab kemiskinan itu akan ada 4. Nah, yang pertama kita sebut dengan individual explanation. Ya, orang miskin itu ya karena karakter dari mereka sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan individual explanation. Jadi, Anda miskin, kita atau semua orang atau dalam masyarakat itu miskin ya karena perilaku mereka sendiri ya, karena karakter mereka sendiri. Apa? Katakanlah ketika mereka malas, ketika mereka memilih yang salah, gagal dalam bekerja, belum siap memiliki anak, kemudian cacat bawaan, itu kan yang melekat pada diri mereka. Ketika mereka tidak bisa mengubah kekurangan yang dimilikinya atau mereka tidak bisa merubah sifat yang mereka punya sebelumnya, ya mereka akan dikategorikan akan semakin lekat dengan kemiskinan. Kemudian yang kedua itu kita sebut dengan familial explanation, ya. Miskin itu bisa terjadi karena faktor keturunan. Miskin itu diturunkan. Nah, sederhananya kita akan bilang seperti itu. Kenapa miskin itu diturunkan? Biasanya histori atau sejarah keluarga atau individu miskin itu biasanya tidak lekang dari sejarah keluarga sebelumnya. Itu yang kita sebut dengan akibat faktor keturunan, di mana antar generasi biasanya mereka mengalami ketidakberuntungan. Katakanlah ketika kakeknya miskin, ayahnya juga miskin, dan anaknya juga miskin. Nah, itu yang kita sebut familiar explanation. Ya, nah, kemiskinan familiar explanation ini bisa terhenti atau bisa diputus. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Ya, ketika di sebuah keluarga, katakanlah kakek, ayahnya katakanlah tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, kemudian Anda katakanlah selaku anaknya mulai diperkenankan pendidikan yang tinggi dengan kualitas yang bagus, maka secara otomatis familial explanation ini ya bisa direda karena Anda sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Ketika pendidikan yang tinggi, maka dampaknya adalah Anda nantinya itu akan menjadi tenaga kerja yang terdidik.
Ketika Anda menjadi tenaga kerja terdidik, tentu saja pendapatan yang Anda punya nantinya akan jauh lebih besar daripada generasi sebelum Anda. Sehingga rantai kemiskinan itu bisa dihilangkan. Kemudian penyebab kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan itu bisa diakibatkan karena subcultural explanation. Nah, ketika kita bicara subcultural explanation, itu kita akan bilang kemiskinan itu akan ada atau akan timbul akibat adanya karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat kepada moral masyarakat. Jadi kemiskinan itu bisa terjadi ya karena lingkungan sekitar masyarakat tersebut tinggal, circle-nya. Ketika seseorang itu tinggal di tempat yang kumuh, kemudian dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, kemudian dengan moral yang kurang begitu bagus, sudah dipastikan orang tersebut besar kemungkinan akan tertular dengan kebiasaan yang melekat pada lingkungan sosialnya, sehingga mau tidak mau mereka atau individu tersebut nantinya akan terseret dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut, sehingga dengan sendirinya mereka akan terbawa pada lingkaran kemiskinan itu tadi. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan penyebab kemiskinan adalah structural explanation. Ya, di situ menganggap kemiskinan ini sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status dan hak. Nah, jadi yang keempat itu kemiskinan itu timbul karena adanya strata dalam masyarakat. Artinya ada kaya dan ada miskin, ada majikan dan buruh. Ketika hal itu gap-nya semakin tinggi, maka secara otomatis golongan-golongan yang berpendapatan rendah, golongan buruh, itu akan merasa mereka dalam lingkaran-lingkaran kemiskinan. Sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang berpendapatan tinggi, orang yang berpendidikan tinggi, mereka masuk golongan atas, di mana mereka sangat sulit tersentuh oleh yang namanya kemiskinan. Ketika structural explanation ini terjadi, maka tentu saja gap kemiskinan yang terjadi di suatu negara itu akan semakin lebar. Itu adalah penyebab kemiskinan ketika kita menggolongkan dalam 4 pendekatan mazhab tadi. Individual explanation, familial explanation, subcultural explanation, dan structural explanation. Kemudian di sini ketika kita berbicara kemiskinan secara internasional, ya artinya kita berbicara kemiskinan dilihat dari sudut pandang global, maka kita akan melihat Bank Dunia ya itu akan memberikan beberapa statement ketika mereka mengatakan apa yang menyebabkan kemiskinan. Bank sentral yang pertama dia akan mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah ya karena setiap individu atau masing-masing individu tersebut terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian mereka tidak punya fasilitas untuk menggapai kebutuhan dasar yang mereka inginkan tadi. Katakanlah ketika ingin makan, harusnya mereka memiliki pendapatan dan mereka harus bekerja. Fasilitas untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka tidak punya. Akhirnya kebutuhan dasar tidak bisa terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, Bank Dunia mengatakan orang miskin itu ya karena kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Nah, ini banyak terjadi katakanlah tidak hanya di negara berkembang, kadang negara maju juga mengalami kebijakan yang kita artikan kurang efektif. Katakanlah Indonesia seharusnya adalah kita percaya Indonesia itu cukup tangguh, cukup banyak keunggulannya ketika kita bicara di sektor pertanian, perikanan, kehutanan. Nah, kita paham akan itu. Seharusnya kebijakan-kebijakan mulai dari pendidikan sampai nanti bagaimana cara mencari pekerjaan dan segala macamnya kita fokuskan kepada sektor-sektor yang menjadi unggulan. Tetapi sampai sejauh ini kita masih banyak menemukan katakanlah kita secara pribadi paham bahwa Indonesia unggul di sektor pertanian, tapi kita juga
kurang begitu kurang memberikan perhatian penuh pada sektor pertanian ini. Nah, itu adalah permasalahan di kita. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. Nah, ketika kita berbicara kemiskinan, salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah seseorang itu harusnya diberikan kesempatan yang sama. Diberikan kesempatan yang sama ini dalam artian mereka harusnya layak mendapatkan pendidikan yang sama, kemudian mereka layaknya mendapatkan pekerjaan yang sama dan mendapatkan gaji yang sama. Akan tetapi pada prakteknya ternyata kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, memperoleh pekerjaan itu sangat jarang sekali kita bilang semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama, kemudian semua orang bisa bekerja yang sama, seperti itu. Itu menjadi permasalahan di kita. Ada beberapa orang yang mungkin mendapatkan akses pendidikan yang cukup mudah, tetapi sebaliknya mungkin dari teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan akses pendidikan ini cukup sulit. Nah, ketika akses itu tidak bisa diberikan secara merata, maka secara otomatis kita akan bilang ya sudah, kemiskinan itu pasti akan tetap terjadi, di mana kemiskinan itu paling parah kepada mereka yang belum bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan akses yang sama tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara terkait dengan pemberdayaan. Pemberdayaan SDM, terutama ketika kita bicara masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat tradisional, masyarakat modern. Nah, ini masih ada perbedaan. Ya, artinya perilaku masyarakat desa dan kota, tingkat produktivitas masyarakat desa, masyarakat kota, kemudian pendapatan yang didapat oleh masyarakat desa ataupun masyarakat kota ini tidak berimbang. Ya. Akibatnya apa? Ketika terjadi perbedaan gap yang cukup besar, tentu saja disparitasnya nanti cukup besar. Keseimbangan untuk bagaimana meratakan pendapatan kota dan desa juga akan makin lebar. Nah, ketika hal ini terjadi, tentu saja tingkat kemiskinan itu masih menjadi momok di suatu negara, karena negara masih dianggap belum bisa menyeimbangkan ya antara sumber daya manusia yang ada di desa dengan sumber daya yang ada di kota. Kebanyakan sumber daya yang produktif, terampil, dan terdidik itu masih bersumber di kota. Kemudian yang selanjutnya, rendahnya produktivitas pembentukan modal dalam masyarakat. Nah, tingkat produktivitas masyarakat tentu saja nanti akan mempengaruhi seberapa besar angka kemiskinan yang ada di suatu negara atau daerah. Ketika produktivitasnya tinggi, maka angka kemiskinan bisa direda. Tetapi sebaliknya, ketika produktivitasnya itu bermasalah, artinya di daerah atau negara tersebut kurang begitu produktif, maka secara otomatis kemiskinan akan meningkat. Mengapa? Karena produktivitas itu nantinya pasti akan melahirkan yang namanya barang dan jasa. Ketika barang dan jasa itu dijual, seseorang akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Ketika pendapatan seseorang itu meningkat atau seseorang yang sebelumnya belum mendapatkan pendapatan, sekarang mendapatkan pendapatan karena dia produktif, maka dia bisa lepas dari jurang kemiskinan. Tetapi ketika mereka tidak produktif, maka mustahil mereka akan mendapatkan atau menciptakan barang. Ketika mereka tidak bisa menciptakan barang, pendapatan yang mereka punya juga tidak akan ada atau bahkan berkurang. Nah, ketika mereka tidak punya pendapatan, secara otomatis mereka bisa masuk ke jurang kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya, menurut Bank Dunia, penyebab kemiskinan itu adalah karena budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Kita pasti sudah bisa memotret banyak negara-negara berkembang yang ada di dunia ini punya berbagai macam sumber daya alam yang luar biasa. Akan tetapi kemampuan negara berkembang untuk mengelola sumber daya alam yang ada itu tidak ada. Karena katakanlah pendidikan mereka rendah, teknologi yang mereka kuasai sedikit. Akibatnya apa? Mereka punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi produktivitasnya rendah, kemudian kemampuan mengelola sumber daya alam yang kurang, maka secara otomatis apa yang tersedia di negaranya tersebut tidak bisa dikelola atau dioptimalkan dengan baik.
Ketika tidak bisa mengoptimalkan dan mengelola dengan baik, tentu saja walaupun mereka punya katakanlah batu bara, minyak bumi, sektor pertanian yang luas, tetapi ketika tidak bisa mengolah, maka mereka tidak akan bisa mengenerate income mereka dari sektor-sektor tersebut. Akibatnya apa? Maka kemiskinan adalah jawabannya. Mereka tidak bisa mengakses, mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada, maka tidak memperoleh penghasilan. Ketika tidak beroleh penghasilan, mereka secara otomatis akan menjadi miskin nantinya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada yang namanya tata kelola yang bersih dan baik. Ketika kita bicara tata kelola, ketika kita bicara organisasi, kebijakan, aturan, hak dan kewajiban, itu setidaknya merupakan sistem. Ketika sistemnya itu tidak dikelola dengan baik, ya, ada yang disalahgunakan, tentu saja kemiskinan ini akan tetap menjamur di daerah ataupun negara yang bersangkutan. Ketika tata kelolanya bersih, baik, transparan, tentu saja permasalahan-permasalahan seperti tadi disparitas, kemudian kemiskinan, ini bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Nah, ketika kita berbicara kemiskinan, seseorang jelas ingin lepas dari yang namanya jurang kemiskinan. Akan tetapi permasalahannya banyak dari masyarakat, individu ataupun negara, mereka memakai cara instan, artinya mereka sengaja mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka punya saat ini, mereka serap habis-habisan sehingga menimbulkan kerusakan dan polusi yang cukup tinggi katakanlah. Efeknya apa? Mungkin mereka akan kaya di zaman atau generasinya, tapi itu generasi sebelumnya itu akan kaya, tapi generasi sesudahnya itu akan menjadi permasalahan. Bagi generasi sesudahnya, mereka sudah tidak akan punya lagi sumber daya alam yang nanti bisa digunakan untuk katakanlah mengenerate income-nya, karena sumber daya alamnya sudah habis, sudah digunakan oleh generasi sebelumnya. Akibatnya apa? Generasi setelahnya itu akan mengalami tingkat kemiskinan. Itu menurut versi kemiskinan menurut Bank Dunia. Kemudian bagaimana kemiskinan itu dan ketimpangan itu diukur? Nah, di sini akan dijelaskan terkait dengan indikator dan ketimpangan serta kemiskinan. Jadi di sini kita akan lihat ukuran ketimpangan serta kemiskinan itu seperti apa. Yang pertama, kita akan bicara terkait indikator dan ukuran absolut. Kemiskinan absolut menurut versi global, versinya dunia, kita akan bilang ya masyarakat yang dikatakan miskin itu adalah masyarakat di mana tingkat pendapatannya kurang dari 1,90 dolar per hari. Itu secara global aturannya World Bank. Nah, ketika kita berbicara Indonesia, ukurannya apa? Di Indonesia itu menurut tadi kita sudah bicara BPS, sekarang kita akan bicara Bappenas. Yang dikatakan Bappenas itu orang miskin itu apa? Yang pertama, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan yang layak. Kemudian, miskin menurut Bappenas itu adalah mereka memiliki keterbatasan akses dalam kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. Artinya ketika ingin meningkatkan upah atau ketika ingin mendapatkan pendapatan, mereka tidak bisa. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya alat-alat produktivitasnya. Katakanlah ketika SDM, sumber daya manusia, mereka tidak punya pendidikan yang bagus. Kemudian ketika kita bicara mereka ingin bekerja di sektor pertanian, mereka tidak punya tanahnya. Mereka tidak punya lahannya. Itu akan menjadi permasalahan yang membuat mereka nantinya semakin miskin. Kemudian yang selanjutnya menurut Bappenas adalah kurangnya kemampuan ya membaca dan menulis. Ya, jadi kita bisa katakan tingkat pendidikan itu ketika rendah, maka seseorang akan dikategorikan semakin mendekati kemiskinan, serta tidak ada yang namanya jaminan dan kesejahteraan hidup. Ya, selain pendidikan tidak bisa mereka akses secara penuh, kemudian akses terkait dengan kesehatan juga mereka tidak dapat. Itu yang memperparah atau yang menuju ke yang namanya kemiskinan.
Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kerentanan atau keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, ketika mereka sudah tidak memiliki alat-alat produktif, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, kemudian mereka tidak bisa mengakses ke kesehatan dan pendidikan, tentu efek selanjutnya adalah mereka akan mengalami kerentanan, ya. Mereka akan sangat rapuh ketika kita berbicara sosial dan ekonomi, karena mereka tidak punya pendapatan. Nah, kemudian yang kelima adalah indikator kemiskinan itu adalah ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah. Nah, ketika pendidikan Anda rendah, ya, maka secara otomatis ketika Anda tetap memaksakan ingin mendapatkan pekerjaan atau pendapatan, maka daya tawar yang Anda punya itu akan turun. Anda akan mau digaji berapapun. Artinya bukan Anda yang menego, bukan Anda yang meminta berapa gaji yang Anda inginkan, tapi karena daya tawar Anda rendah, Anda akan mau dibayar berapapun. Itu yang kita sebut daya tawar rendah. Kemudian yang terakhir adalah akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas. Kemiskinan itu sangat berseberangan dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika seseorang bisa mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sewajarnya negara yang bersangkutan itu pasti tingkat kemiskinannya akan rendah. Itu menurut indikator kemiskinan menurut Bappenas. Kemudian di sini ada indikator dan ukuran relatif dari yang namanya kemiskinan. Di situ dikatakan indikator dan ukuran relatif. Kalau tadi absolut, ya, kalau ini yang relatif. Apa maksudnya indikator dan ukuran relatif? Kemiskinan relatif di situ dikatakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, jadi yang kita sebut dengan apa namanya indikator dan ukuran relatif dari kemiskinan di sini bukan diakibatkan karena individunya secara langsung, ya, tapi di sini lebih diakibatkan dikarenakan mereka itu menjadi miskin, ya, gapnya itu semakin meningkat lebar dikarenakan aturan-aturan yang ada di masyarakat, ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat di masyarakat itu belum sepenuhnya, ya, dapat dipergunakan semua lapisan masyarakat. Contoh sederhananya adalah ketika kita berbicara di Indonesia pendidikan katakanlah wajib 9 tahun, tetapi katakanlah 9 tahun mungkin bisa dilaksanakan di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau yang maju atau moderat. Tapi pulau-pulau yang tertinggal pendidikan 9 tahun itu kemungkinan masih sangat sulit untuk menuju ke sana. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan katakanlah kebijakan yang dibuat itu tidak bisa diimplementasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya terjadi yang namanya ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut itu ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Sekali lagi, kemiskinan absolut itu didasarkan pada diri sendiri. Ya, saya miskin ya karena katakanlah saya sendiri tidak bisa mengakses pendidikan dan segala macamnya. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya, itu kategori miskin absolut. Tapi kalau relatif ya saya miskin itu karena katakanlah kebijakan yang dibuat itu tidak sampai kepada saya. Sehingga ketika kebijakan tersebut tidak sampai, ya, maka itu yang menyebabkan saya nanti akhirnya menjadi miskin. Kemiskinan struktural dan kultural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural faktor-faktor adat budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang, ya. Katakanlah karena adat, ada kalanya kita menjadi katakanlah sedikit miskin atau downgrade pendapatan kita. Katakanlah kita bisa contohkan katakanlah ada di beberapa daerah mengatakan ya siapa yang boleh mencari nafkah, siapa yang boleh bekerja, dan siapa yang boleh berpendapat, memperoleh pendapatan karena aktivitas bekerja, kita akan bilang, oh gendernya adalah laki-laki, sedangkan perempuan ada di rumah, katakanlah. Itu adalah adat istiadat salah satunya. Efeknya apa? Maka secara otomatis
ketimpangan distribusi pendapatan itu akan ada di situ, ya, karena hanya gender-gender tertentu saja yang nantinya boleh katakanlah bekerja, sehingga gender tertentu saja yang nanti mendapatkan pendapatan. Nah, itu yang kita sebut indikator dan ukuran relatif ketika kita berbicara kemiskinan. Nah, kemudian kita sekarang menuju ke yang namanya koefisien Gini, indeks rasio Gini. Indeks rasio Gini ini nilainya adalah 0 sampai 1. Kita akan mengatakan semakin mendekati 1, maka kita akan mengatakan gap, ya. Kita akan mengatakan gap kesenjangan itu akan semakin meningkat atau meluas. Tetapi ketika mendekati 0 itu kita bisa katakan maka gapnya itu akan semakin kecil. Nah, ketika kita bicara konsep koefisien Gini, maka seharusnya, ya, koefisien Gini yang bagus itu adalah yang dia mendekati 0, dan koefisien Gini yang jelek itu adalah koefisien yang mendekati nilai 1. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan. Ketika nilainya itu menuju 1 atau mendekati 1 itu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Artinya satu orang itu menguasai semua dan yang lainnya tidak bisa menguasai. Itu ketika mendekati 1. Tapi ketika mendekati 0, maka kita akan bilang seseorang atau individu-individu yang ada di daerah tersebut bisa menggunakan akses-akses yang diberikan, sehingga nantinya ketimpangan ataupun kemiskinan itu bisa direda. Indeks koefisien Gini ini biasanya dijelaskan lewat kurva. Kurva ini yang biasanya kita sebut dengan kurva Lorenz. Semakin besar gapnya, ini menunjukkan berarti itu yang kita katakan jelek tadi. Harapannya adalah semakin waktu, ya, semakin dihitung, biasanya dihitung secara tahunan, kita harusnya akan bilang koefisien Gini itu harusnya mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai 1. Nah, di sini adalah besaran rasio Gini yang terpampang. Di situ dikatakan ketika Gininya kurang dari 0,3 itu berarti ketimpangan rendah, itu cukup bagus. Ketika ada di 0,3 sampai 0,5 itu dikatakan sedang. Ketika Gininya lebih dari 0,5 itu baru yang dikatakan berarti ada ketimpangan yang cukup tinggi di daerah atau negara yang bersangkutan. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.